Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Matematika 2 masuk pada materi atau pokok bahasan persamaan diferensial. Nah, dalam pembahasan persamaan diferensial kita akan membahas apa itu persamaan diferensial, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan persamaan diferensial. Ya tentunya modal dasarnya adalah turunan dan integral ya. Jadi persamaan diferensial itu secara teori, kita langsung saja, secara teori itu merupakan persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Jadi fungsinya tidak diketahui, tapi fungsi tersebut memiliki turunan baik itu turunan ke-1, 2, 3 ataupun 4 dan selebihnya ya. Jadi persamaan diferensial untuk jenis-jenis persamaan diferensial dari diktat yang sudah dibagikan itu dapat kalian baca sendiri. Ada persamaan diferensial biasa, kemudian ada persamaan diferensial parsial. Sudah jelas kalau biasa berarti dia fungsi y yang belum diketahui melibatkan fungsi y yang belum diketahui. Sementara kalau parsial berarti dia terdiri dari beberapa turunan parsial. Oke, mengandung dua atau lebih peubah bebas. Nah, ini parsial. Dua atau lebih peubah bebas. Nah, ini bisa kalian buka sendiri lah ya. Kemudian ini juga bentuk umum persamaan diferensial. Ini bisa kalian baca-baca sendiri. Nah, untuk penyelesaian, kita langsung saja ke penyelesaian. Kalau penyelesaian secara umum itu bisa kalau persamaannya itu sederhana, persamaan diferensial yang sederhana, maka bisa kita selesaikan menggunakan integrasi langsung seperti ini. Jadi pada contoh ini itu bisa diselesaikan menggunakan integrasi langsung, di mana kita punya persamaan diferensial 3x kuadrat plus 5 plus y aksen y, turunan y sama dengan 0. Ini turunan y ya. Turunan y. Jadi penyelesaiannya itu kita buat persamaannya menjadi seperti ini, kita bentuk seperti ini. Nah, seperti ini bentuk umumnya, kita bentuk menjadi bentuk umumnya. Oke, jadi bentuk umumnya adalah y, turunan y sama dengan fx. Turunan y sama dengan fx. Di mana y aksen adalah y, turunan y adalah dy per dx. Sehingga fx dx. Nah, dy sama dengan fx dx. Nah, solusinya adalah integral dari dy. Integral dari dy, maka itu merupakan integral dari fx dx. Nah, ini merupakan penyelesaian umumnya merupakan bentuk dari integral tak tentu. Jika kita belum tahu intervalnya, merupakan penyelesaian dari integral tak tentu. Nah, contoh di sini, contoh 1, ya seperti biasa saja, kita integralkan. Jadi min 3x kuadrat, min 3x kuadrat, min 3x kuadrat, min 5, kemudian integral dy adalah integral min 3x kuadrat min 5 dx, maka y adalah min 3x min x pangkat 3 min 5x plus c. Nah, c ini adalah konstanta yang tidak diketahui. Nah, ini merupakan penyelesaian umum. Jadi terdapat dua penyelesaian sebenarnya di persamaan diferensial. Pertama adalah penyelesaian umum, kemudian yang kedua penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus itu jika terdapat kondisi tertentu di mana y X. Jadi ini untuk penyelesaian umum ya. Penyelesaian umum. Tidak fokus ke sini. Ini misalnya, kita punya PD ya, jadi dia itu punya penyelesaian umum, kemudian penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus ini jika kondisinya YX itu diketahui. Jadi misalnya Y pada X sama dengan 0 sama dengan 3 misalnya, otomatis kalau penyelesaiannya Y sama dengan min X pangkat 3 min 5X plus C, otomatis C nya bisa diketahui. Jadi untuk Y sama dengan 0 sama dengan 3. Jadi misalnya Y sama dengan, untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Otomatis C diketahui. Jadi
3 misalnya ya, min 3 pangkat 3 min 5 kali 3 plus C. Sehingga 3 sama dengan 3 per 3 min 27 min 15 plus C. Sehingga ya, min 20 min 42 plus C. C sama dengan sama dengan 3 plus 42. Berarti C sama dengan 45. Nah, ini. Jadi kalau kondisi ada kondisi tertentu diketahui atau kondisi awal terserah. Kondisi awal kan anggaplah kondisi awal itu X sama dengan 0, Y sama dengan 3, otomatis C bisa diketahui gitu ya. Nah, tapi pada umumnya kita hanya diminta untuk menyelesaikan penyelesaian umumnya saja, penyelesaian umum saja. Oke. Nah, contoh kedua masih sangat sederhana, sama saja penyelesaiannya. Jadi 3 Y aksen, 3Y, 3 turunan Y dikurang 4X kuadrat plus 3 sama dengan 0. Maka kita ubah dulu persamaannya menjadi bentuk turunan Y sama dengan Fx. Turunan Y sama dengan Fx. Jadi kita buat misalnya, jadi ubah dulu bentuknya, bentuk PD-nya itu Y aksen sama dengan Fx. Maka dari soal ini, dari contoh ini, 3 Y aksen min 4X kuadrat plus 3 sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi 3 Y aksen sama dengan 4X kuadrat min 3. Sehingga 3 DY per DX sama dengan 4X kuadrat min 3. Sehingga 3 DY sama dengan 4X kuadrat min 3 DX. Maka penyelesaiannya adalah PU-nya, penyelesaiannya itu integral 3 DY sama dengan integral 4X kuadrat min 3 DX. Sehingga 3Y sama dengan min 4 per 3 X pangkat 3 min 3X plus C. 3Y plus 4 per 3 X kuadrat, pangkat 3 min 3X plus 3X plus C sama dengan 0. Nah, ini. Jadi integrasi langsung. Ini yang bentuknya sederhana. Oke, kita lanjut saja. Masuk kepada bab 2. Nah, persamaan diferensial biasa, orde pertama, derajat pertama. Di orde pertama, derajat pertama. Penyelesaiannya itu, untuk penyelesaiannya, jadi ada beberapa metode di dalam bab 2 ini yang akan kita bahas. Kita preview dulu. Jadi metode-metode persamaan yang metode-metode penyelesaiannya itu adalah variabel terpisah. Oke, variabel terpisah. Kalau di dalam bahasa ilmiahnya mungkin separated variable. Oke, kemudian ada reduksi variabel terpisah. Variabel terpisah. Jadi direduksi dulu sehingga membentuk variabel terpisah, baru kemudian diselesaikan menggunakan integrasi langsung. Kemudian ada yang namanya persamaan homogen, PD homogen. PD homogen ini dicek dulu dia homogennya apakah dia homogen atau tidak, gitu kan. Nah, kalau homogen itu bisa diselesaikan. Ada beberapa tahap-tahap penyelesaiannya, ujung-ujungnya juga nanti menjadi variabel terpisah untuk kemudian nanti diintegrasi secara langsung. Kemudian PD tak homogen. Nah, PD tak homogen ini ada 3 kondisi. 1, 2, 3 akan kita bahas. Kemudian ada PD eksak. Itu PD ini persamaan diferensial, kemudian PD linear. Nah, PD linear ini ada
dua metode yang kita gunakan itu pertama metode Bernoulli, kemudian metode Lagrange. Jadi ada 6 ini metode penyelesaian persamaan diferensial orde pertama derajat pertama. Jadi ada 6 pendekatan, 6 metode atau 6 pendekatan lah ya. 6 pendekatan secara umum yang akan kita gunakan dalam penyelesaian dalam mencari penyelesaian persamaan diferensial. Oke, kita langsung masuk saja ke yang pertama, persamaan diferensial variabel-variabel terpisah. Oke, di diktat yang sudah dibagikan, persamaan diferensial dengan bentuk. Jadi ini fokusnya kepada bentuk. Jadi masing-masing bentuk itu memiliki penyelesaian yang berbeda-beda gitu ya. Jadi fokusnya kepada bentuk. Nah, bentuk untuk fx dx plus gy dy sama dengan 0, di mana koefisien dx hanya merupakan fungsi dari x saja. Jadi koefisien dx ini hanya memuat fungsi dari x saja, sementara dy hanya memuat fungsi dari y saja. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka penyelesaiannya adalah integrasi secara langsung. Jadi integrasi secara langsung. Jadi fokus dari metode ini adalah kita pisahkan. Kita pisahkan, jadi fungsi x itu, fungsi x ini kita pisahkan dengan, jadi fungsi x kita pisahkan ke dx. Kita masukkan ke dx. Nah, fungsi y kita masukkan ke dy. Nah, intinya kita buat dulu seperti ini. Setelah menjadi seperti ini, baru kita integralkan untuk masing-masing fungsi. Untuk masing-masing fungsi. Untuk masing-masing fungsi kita pisahkan. Nah, contohnya, oke, kita langsung masuk ke pembahasan contoh. Jadi kita punya, sekali lagi saya jelaskan, variabel terpisah maksudnya kita jika persamaan diferensial memiliki bentuk fx dx plus gy dy sama dengan 0, di mana dx ini hanya memuat fungsi x, sementara dy hanya memuat fungsi y, sehingga penyelesaian umumnya adalah integral dari masing-masing suku ini. Nah, integral dari masing-masing suku. Nah, pada saat menemukan persoalan atau permasalahan atau soal, maka kita ubah dulu bentuknya, kita pisahkan dulu. Jadi makanya disebut dengan variabel terpisah. Jadi variabelnya kita pisahkan, kita kelompokkan, yang x masuk ke dx, yang y masuk ke dy. Nah, setelah kita kelompokkan, maka kita langsung melakukan integral. Kita integralkan. Oke, kita coba contoh soal ini. Contoh soalnya tidak terlalu rumit untuk yang pertama ini. Ya, kita coba contoh ya. Contoh, kita punya PD 4x kuadrat plus 6y min 3 sama dengan 0. Oke, solution. Nah, kita pisahkan dulu, kita tulis ulang saja. 4x kuadrat plus 6y min 3 sama dengan 0. Nah, kita pisahkan saja. Jadi kita kelompokkan ya, 4x kuadrat min 3 dx, ini aksen ya, sebentar biar lebih jelas. Jadi ini 6, perhatikan ya, 6 turunan y ya, 6 turunan y, 6 y aksen. Nah, jadi saya tuliskan lebih lengkap, plus 6 dy per dx min 3 sama dengan 0. Oke, dy per dx kita hilangkan dx-nya, otomatis muncul dx. Ya. Ini kan kalau secara lengkap kan begini ya. Kalau di matematika 1 sudah jadi kita anggaplah kalikan dx, otomatis di sini muncul 4x kuadrat dx plus 6 dy min 3 dx. Nah, awalnya seperti ini ya. Nah, jadi kita kelompokkan dx dengan dx.
Otomatis 4x kuadrat min 3 dx plus 6 dy sama dengan 0. Nah, sehingga PU-nya adalah integral dari masing-masing suku. Jadi integral 4x kuadrat min 3 dx plus integral 6 dy sama dengan c. Oke, nah integral ini adalah 4/3 x pangkat 3 min 3x plus 6y plus c sama dengan 0. Nah, jadi c ini meskipun berpindah ruas tetap kita gunakan plus karena kita tidak tahu juga nilai c berapa karena konstanta yang tidak diketahui berapa nilainya gitu ya. Nah, ini contoh yang sangat sederhana. Oke, kita coba contoh lagi. Kita coba satu contoh lagi. Misalnya kita punya PD, contoh. Kita punya persamaan diferensial x dx plus e x plus y cos y dy sama dengan 0. Nah, tentukan PU-nya. Cari PU-nya ya. Cari PU dari PD tersebut. Oke. Oke, kita tuliskan ulang saja, tidak masalah. Jadi kita punya persamaan diferensial x dx plus e x plus y. Jadi e pangkat x plus y dikali cos y dy sama dengan 0. Nah, oke. Di sini perhatikan x plus ini. Jadi tolong diperhatikan di sini catatan ya, catatan x plus y itu sama dengan x dikali e. Jadi e pangkat x dikali e pangkat y. Sehingga kita dapatkan bentuknya. Ini saya tulis panjang biar saudara-saudara mengerti. Plus EX dikali EY cos Y DY. Dari sini kita mau menghilangkan E pangkat X. Kita mau menghilangkan E pangkat X yang di sini. Jadi di sini, jadi ini kan dx-nya nih, di dx-nya sudah benar ya, x dx. Nah, sementara di sini di variabel dy-nya, di variabel dy ini masih muncul e pangkat x. Otomatis kita hilangkan saja. Oke, kita hilangkan saja. Jadi e pangkat min x dikali e pangkat min x. Jadi e dx e pangkat min x plus ini otomatis hilang ya. EX dikali E pangkat min X, otomatis X dikurang X sama dengan 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga E pangkat Y cos Y dy sama dengan 0. Nah, ini berarti kita sudah dapat bentuk yang baru. X dx x dx x dx pangkat min x. Nah, sehingga solusi dari yang persamaan yang terakhir ini adalah integral x dx. Integral dari x e pangkat min x dx plus integral e pangkat y cos y dy dengan c. Integralnya kita dapatkan
Jadi min X, kita dapatkan min X, E pangkat min X, kemudian E pangkat min X, min E pangkat min X plus setengah EY, setengah E pangkat Y, sin X plus cos Y plus C sama dengan 0. Sin X plus cos Y sama dengan 0. Nah, untuk ini nanti kalian boleh dicoret-coret sendiri ya. Sin X plus cos Y ini dapat dari mana? Oke, ini contoh yang kedua. Nah, kita lanjut ke reduksi. Nah, kalau tadi itu variabel, jadi persamaan diferensial dengan variabel-variabel terpisah. Nah, kalau ini kita melakukan reduksi. Jadi kalau tadi itu persamaannya adalah fx dx plus gx plus gy dy ya, plus gy dy. Ini gy dy ya harusnya, gy dy. Fx dx plus gy dy. Nah, kalau sekarang ini dalam satu persamaan ini terdapat dua variabel untuk masing-masing dx dan dy. Jadi di dx-nya punya koefisien dx punya fungsi x dan fungsi y, kemudian koefisien dy juga punya fungsi x dan fungsi y. Nah, maka dilakukan reduksi. Reduksi itu pengurangan ya, reduksi atau penghilangan lah ya. Dihilangkan dengan menggunakan faktor integral. Nah, jadi faktor integral ini harus mampu mereduksi salah satu dari masing-masing variabel di sini, dari masing-masing koefisien. Jadi, yang di koefisien dx, dia harus mampu menghilangkan G1Y, kemudian di koefisien dy, dia harus mampu menghilangkan F2x. Nah, F2x. Jadi nanti tinggal F1x dx, kemudian G2y dy. Maka faktor integralnya adalah menghilangkan G1y, kemudian F2x, sehingga 1 per G1y F2x. Nah, maka didapatkan hasil persamaan diferensialnya menjadi F1x per F2x dx ditambah G2y per G1y dy. Nah, ini yang kita lakukan integral. Nah, kemudian setelah terbentuk variabel-variabel terpisah, jadi sudah terpisah seperti ini, baru kita lakukan integrasi. Di mana hasil integral F1x per F2x dx plus integral G2y per G1y dy sama dengan C. Dengan C adalah konstanta sembarang. Oke, kita lakukan penyelesaian menggunakan contoh soal di dalam diktat. Oke, lanjut contoh. Oke, contoh 3 mungkin ya. 1, 2, 3, contoh 4 berarti. Contoh 4. Selesaikan PD 1 plus 2y dx plus x min 4 dy sama dengan 0. Oke. Sekarang solusinya. Nah, dari persamaan ini kita tulis ulang saja, tidak masalah. Jadi 1 plus 2y dx plus x min 4 dy sama dengan 0. Nah, yang akan kita hilangkan adalah 2y. Yang akan kita hilangkan ini adalah 2y dan x di sini. X di sini kan. Otomatis
faktor integralnya karena ini satu kesatuan, tidak mungkin juga kita menghilangkan 2y, sementara di sini kan 1 plus, kecuali 1 kali 2y gitu ya, lebih enak kita menurunkan. Tapi di sini satu suku ya, boleh bilang satu suku, jadi faktor integralnya menjadi faktor integral itu adalah 1 per 1 plus 2y x min 4. Ini faktor integralnya. Faktor integral. Jadi 1 plus 2y dx plus x min 4 dy itu sama dengan 0. Ini dikali dengan faktor integral. Jadi 1 plus 2y dikali x min 4 1 per K. Maka kita dapatkan persamaan dalam bentuk yang baru. Ada persamaan dengan variabel terpisah yang baru, itu adalah ini dikali tag, ini hilang, oke, hilang, kemudian ini juga hilang. Maka kita dapatkan ini kali ini ya, jadi 1 per x min 4 1 per x min 4 dx plus 1 per 1 plus 2y dy sama dengan 0. Dari sini setelah terbentuk variabel terpisahnya, maka kita lakukan integrasi. Jadi integral 1 x min 4 dx plus integral 1 plus 2y dy sama dengan k. Nah, ingat persamaan integral 1 per x sama dengan dx sama dengan ln x. Kemudian kalau integral 1 per u du sama dengan ln u. Oke, ini penyelesaian yang ini, jadi ini kita misalkan 1 per u ya. Harusnya ini kita ubah bentuknya menjadi integral 1 per u du, di mana u-nya adalah 1 plus 2y, sementara itu du, maka du-nya sama dengan 2dy, sama dengan 2dy, sehingga dy sama dengan setengah du. Otomatis bentuknya, ini saya tulis panjang, kalau di sini kan tidak tertera atau muncul setengah ya. Ini biar kita sama-sama paham gitu ya. Oke, maka integral 1 x min 4 dx plus integral 1 per u du, jadi setengah seper u du. Jadi setengahnya diambil dari sini, kan setengah du, jadi seper u. Jadi sama dengan k. Otomatis, nah kalau sudah begini, otomatis berarti ln u-nya jadi seper x seper u ini sudah jelas ya. Bentuknya sebenarnya sama ini. Sebenarnya sama juga yang seper x 4 ini. Jadi misalkan u sama dengan x dikurang 4, otomatis du sama dengan dx kan. Du sama dengan dx. Jadi tidak perlu dimisalkan lagi. Jadi bentuknya ya seper u jadi du sini. Ya sama saja sebenarnya kan. 1 seper u du gitu kan. Nah, cuma ini karena ini ada konstanta 2, karena ada konstanta 2, ada nilai 2, otomatis kita buat kita jabarkan seperti ini biar kita sama-sama paham gitu ya. Oke, maka ini adalah ln x min 4, kemudian plus ini setengah, konstanta setengah, berarti ln u-nya adalah 1 plus 2y sama dengan k. Sekarang kita ingin menghilangkan setengahnya ini. Jadi setengah ini kita buang, otomatis dikalikan 2, makanya kita dapatkan 2 ln x. Jadi ini
Anggaplah ya dikali 2 ya. Dikali 2 untuk menghilangkan setengah ini. Maka kita dapatkan 2 ln X, 2 ln X min 4 plus ln 1 plus 2Y sama dengan 2K. Nah, ln X min 4 ini, jadi ingat sifat logaritma. Jadi logaritma misalnya ln A pangkat R itu sama dengan R ln A. Otomatis bentuknya kita kembalikan lagi, maka bentuk ini adalah ln X min 4 kuadrat plus ln 1 plus 2Y sama dengan, nah 2K ini sama dengan ln C. Ln C di mana 2K ini di mana C itu C sama dengan E pangkat 2K. Nah, jadi ln C itu kan sebenarnya ln C sama dengan, nah ln C ini kan sama dengan jadi ln C itu sama dengan ln E pangkat 2K. Nah, ln E pangkat 2K ini kan sama dengan 2K dikali ln E. Nah, jadi ingat bentuk ini. Ingat bentuk ini. Ingat bentuk ini. Jadi, ln A pangkat R. Ln A pangkat R sama dengan sama dengan R ln A. Nah, sama dengan ini. Jadi, C itu sama dengan, kita buat permisalan ya. Jadi, ceritanya di sini permisalan C sama dengan E pangkat 2EK. Nah, kita buat misalkan C sama dengan E pangkat 2K. E pangkat 2K. Jadi, kalau kita buat ln C, otomatis ln sama dengan ln E pangkat 2K. Nah, 2K-nya pindah ke depan, ln E. Nah, ln E ini sama dengan 1. Jadi, sama nilainya. Jadi, ln C sama dengan 2K. Oke, paham ya? Oke. Nah, sehingga kita dapatkan, hilangkan ln-nya, otomatis hilangkan ln-nya, sehingga, nah, bukan hilangkan ya. Jadi ln X, ingat lagi sifat dari ln A dikali B itu sama dengan ln A plus ln B. Nah, ini bentuknya sama, jadi otomatis ln X min 4 kuadrat dikali 1 plus 2Y sama dengan ln C. Nah, hilangkan ln-nya, kita hilangkan ln-nya, maka dia jadi X min 4 kuadrat dikali 1 plus 2Y sama dengan C. Ini dia. Jadi, penyelesaian umumnya adalah ini. Sehingga PU-nya sama dengan X min 4 kuadrat dikali 1 plus 2Y sama dengan C. Ini dia. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial itu pemahaman kita pada materi-materi sebelumnya, materi turunan, sifat-sifat logaritma, kemudian shortcut atau cara langsung menemukan integral seperti ini kan, misalnya integral 1/U sama dengan ln U gitu kan. Nah, itu sudah hatam harusnya ya, sudah tahu. Jadi kita pada penyelesaian persamaan diferensial tinggal kita gunakan saja. Oke. Saya coba tambah satu lagi. Saya coba menambahkan satu persamaan lagi. Saya coba tambahkan satu lagi. Oke, ini. Nah, kita coba tambah satu contoh lagi, misalnya contoh kelima ya. Contoh, ini kayaknya bergeser ya. Oke, saya coba tambah lagi contoh 5 ya. Contoh 5 untuk reduksi variabel terpisah. Contoh 5. Jadi, selesaikan persamaan diferensial berikut.
Selesaikan PD X sorry. X kuadrat plus 1 Y aksen plus Y kuadrat plus 1. Nah, ini gimana? Oke, solution. Nah, kita tulis ulang persamaannya X kuadrat plus 1 Y aksen itu adalah DY per DX plus Y kuadrat plus 1 plus Y kuadrat plus 1. Oke. Nah, kita coba memunculkan DY per DX untuk masing-masing variabel di sini ya. Jadi ya langsung saja kita kalikan saja kali dengan DX ya. Kali DX. Kali DX. Ini pakai tulisan saja. Oke, dikali DX. Nah, otomatis kita dapatkan yang baru X kuadrat plus 1 DY plus, jadi saya kelompokkan saja langsung, DX sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Nah, jadi sesuai langkah-langkah di sini, kita lakukan reduksi. Jadi bagaimana caranya? Ini kan variabel DY, koefisien DY mengandung fungsi X. Sementara koefisien DX malah mengandung malah mengandung fungsi Y. Kebalik kan? Nah, sementara kalau dari sini, persamaan di sini yang variabel terpisah itu kita pisahkan masing-masing koefisien DX untuk fungsi X saja. Nah, maka kita lakukan reduksi. Kita lakukan reduksi menggunakan faktor integral. Jadi faktor integral dari persoalan ini adalah 1, jadi X kuadrat plus 1 Y kuadrat plus 1, jadi 1 per 6. Kita kalikan dengan faktor integral ini, maka kita dapatkan persamaan yang baru adalah 1 per Y kuadrat plus 1 DY. Nah, plus 1 per X kuadrat plus 1 DX sama dengan 0. Oke. Oke. Nah, sekarang ingat kembali penyelesaian langsung untuk sifat-sifat untuk bentuk-bentuk seperti ini. Jadi bentuk integral. Di diktat teknik-teknik integrasi. Jadi kalau kita punya bentuk integral, oke, saya lanjut dulu di sini. Berarti penyelesaiannya adalah integral dari 1 per Y kuadrat plus 1 DY plus X kuadrat plus 1 DX sama dengan, kita boleh pakai K, boleh pakai C ya, pakai C saja, C. Jadi ingat kembali sifat-sifatnya. Jadi kalau kita punya seperti ini, A kuadrat plus U kuadrat DU, itu maka integralnya adalah 1 per A seper A tan min 1 U per A plus C. Ini dia. Nah, dari sini kelihatan ya. Dari sini kelihatan, jadi A-nya itu 1, U-nya juga 1. Jadi U-nya juga 1. Ini kalian kita coba sama-sama lihat.
Oke, teknik integrasi. Kita coba sama-sama lihat teknik integrasinya. Panas sekali. Oke, itu ada di bab 6, teknik integrasi. Fungsi transenden. Oke, teknik integration. Integral tak wajar. Di mana ini? Teknik integrasi bab 5, bab 5, bab 5, bab 4. Oke, teknik integrasi. Nah ini, bab 3 kayaknya. Bab 4, oh bab 4. Nah ini. Oke, nah ini. Jadi A kuadrat plus U kuadrat. Jadi U-nya itu adalah Y kuadrat. Kuadrat. Kita coba lihat referensi yang lain. Kita coba lihat referensi yang lain. Oke, ini James Stewart Technique of Integration. Nah, oke, ini sama saja. Oke, James Stewart. Nah, ini sama saja sebenarnya. Jadi beda simbol saja. Kalau ini pakai X, kalau tadi pakai U ya, pakai U gitu ya. Pakai U. Jadi U per A, jadi Y per A. Jadi ini U-nya adalah Y, A-nya adalah 1, sehingga hasil integralnya adalah 1 per A. Jadi 1 per 1 ya, A-nya 1. A-nya 1, sehingga A-nya 1 tan inverse tan U per A. Jadi U-nya ini adalah Y, kalau yang ini A-nya 1. Sementara ini X per 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya. Jadi ini pengingat ya, ini pengingat. Jadi pengingat untuk bentuk integral yang ini. Oke, maka kita dapatkan hasil integralnya adalah tan inverse Y, kemudian plus inverse tan X sama dengan C. Nah, ini. Nah, kemudian agar bentuknya ini seimbang, artinya bentuknya ini seimbang, jadi kedua ruas kita ambil tangannya. Jadi kedua ruas jika diambil tangan tan dari kedua ruas, maka kita dapatkan tan dari inverse tan Y plus tan min 1X sama dengan tan C. Sama dengan tan C. Oke. Di sini, nah, kita misalkan misal tan min 1X itu adalah A, kemudian tan min 1Y itu adalah B. Nah, maka bentuknya menjadi tan A plus B sama dengan tan C. Nah, tan A plus B. Di mana tan A plus B ini, jadi tan A plus B itu sama dengan tan A dikali tan B
tan A plus tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Maka penyelesaian dari ini, jadi sekali lagi ya, jadi bentuknya ini kita sudah dapatkan, saya ulangi dulu di atas ini, biar kita sama-sama mengerti. Oke, kita punya persamaan diferensial x kuadrat plus 1 dikali y aksen, y turunan y plus y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, solusinya adalah kita menggunakan reduksi variabel terpisah. Sehingga di sini kita tulis ulang persamaannya x kuadrat plus 1 dy per dx plus y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kita ingin membuat variabel ini menjadi dua. Terdapat dua variabel terpisah di mana terdapat koefisien dy dan dx di masing-masing variabel. Jadi di sini terkumpul jadi satu, maka kita kalikanlah dengan dx. Ini sebenarnya tidak perlu ditulis pun, harusnya sudah otomatis tahu ya. Jadi x kuadrat plus dy, kita kalikan dx, dy plus y kuadrat plus 1 dx sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bentuknya ini harusnya kan koefisien dx itu hanya memuat fungsi x, tapi di sini terbalik ya. Koefisien dy itu memuat fungsi x, sementara koefisien dx itu memuat fungsi y. Maka kita lakukan reduksi. Menggunakan faktor integral. Nah, faktor integral yang kita butuhkan adalah ini, 1 per x kuadrat plus 1 dikali y kuadrat plus 1. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, setelah kita lakukan reduksi ini artinya mengalihkan faktor integral dengan persamaan diferensial ini. Nah, setelah dapat faktor integral, kita reduksi persamaan diferensial ini, kita dapatkan persamaan diferensial yang baru, di mana persamaan diferensial tersebut sudah memenuhi persamaan diferensial dengan variabel-variabel terpisah. Ya, jadi koefisien dy mengandung fungsi y, kemudian koefisien dx mengandung fungsi x. Nah, setelah itu, nah setelah itu kita lakukan integrasi. Nah, jadi persamaan ini kita lakukan integrasi untuk masing-masing variabel. Nah, jadi kita punya 1 per y kuadrat plus 1 dy integral, kemudian integral 1 per x kuadrat plus 1. Nah, kita ingat bentuk ini. Teknik integrasi, jika kita punya 1 per a kuadrat plus u kuadrat du, maka integralnya adalah 1 per a inverse tan dari u per a plus c. Nah, jadi tinggal dilihat saja di sini. Jadi u-nya adalah y, kemudian u-nya adalah x, a-nya adalah 1. Jadi tidak perlu dituliskan a-nya ya, 1. Nah, maka kita dapatkan hasilnya, hasil integral dari ini. Oke. Hasil integralnya adalah tan inverse tan y plus inverse tan x sama dengan c. Ini belum selesai. Nah, sekarang kita selesaikan karena c tidak dalam bentuk tan. Kan? Kita coba sederhanakan lagi. Jadi penyelesaiannya, meskipun namanya penyelesaian umum, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana gitu loh. Sehingga kita dapatkan, kita ambil tan dari kedua ruas. Jadi anggaplah ini tan c, kemudian tan dari inverse tan y plus inverse tan x. Nah, jadi seperti ini, tan dari inverse tan y plus inverse tan x sama dengan tan c. Nah, dari sini kita misalnya tan inverse tan x adalah A, kemudian inverse tan y adalah B, sehingga bentuknya menjadi tan A plus B sama dengan tan C. Jadi tan A plus C sama dengan tan C. Nah, sederhana sekali jadi bentuknya. Di mana
kita ingat kembali rumus-rumus persamaan-persamaan dalam trigonometri, di mana tan A plus B itu adalah tan A plus B, tan A plus tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. 1 dikurang tan A dikali tan B. Jadi di sini saya tuliskan, nah, tan dari inverse tan X itu adalah X. Kemudian tangen dari inverse tangen Y itu adalah Y. Kalian uji sendiri. Benar nggak? Nanti kalian uji sendiri gitu ya. Oke, nah maka kita dapatkan penyelesaiannya. Sehingga penyelesaian dari ini kita dapatkan, nah tan A, jadi tan A-nya itu adalah inverse tan X, jadi X. Jadi ini adalah X plus Y dibagi 1 dikurang X dikali Y sama dengan tan C. Nah, inilah PU-nya. Inilah penyelesaian umumnya. Oke. Saya rasa mungkin sampai di sini untuk dua penyelesaian ya, Jadi penyelesaian kemudian kita dapatkan pertama itu variabel terpisah, kemudian kita lakukan reduksi ke variabel terpisah. Reduksi variabel terpisah. Oke. Di sini pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya akan dibahas mengenai persamaan homogen. Jadi penyelesaian persamaan homogen, persamaan diferensial homogen. Gimana penyelesaiannya? Lumayan panjang ya. Jadi homogen dan tidak homogen akan dibahas dalam video selanjutnya. Oke, untuk video yang pertama, saya rasa cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita bersama bisa memahami materi persamaan diferensial dengan variabel terpisah dan reduksi variabel terpisah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.